Topik saya kali ini tentang alasan Paus memilih nama barunya, Paus Leo ke-14. Umat Katolik perlu tahu inspirasi apa dari nama baru Paus tersebut. Tetapi sebelum saya membahas topik ini, baik kalau kita tahu bahwa ternyata Paus Leo ke-14 pernah mengunjungi Papua Indonesia pada tahun 2003, bahkan sampai ke pedalaman Papua. Luar biasa. Saat itu, Paus kita masih seorang pastor dengan nama asli Pastor Robert Francis Prevost, OSA. Ketika mengunjungi Papua, Pastor Robert Francis Prevost, OSA, menjabat sebagai Prior Jenderal atau Pimpinan Umum Ordo Santo Agustinus, OSA, Ordo Santo Agustinus. Pastor Prevost menghadiri perayaan Ordo Santo Agustinus berkarya di Papua atau di bumi Cendrawasih selama 50 tahun. Maka bagi kita, sosok Paus Leo ke-14 sangat istimewa. Sebab beliau pernah melihat saudara-saudari kita di Papua. Beliau pernah menginjakkan kaki di tanah air kita, Indonesia. Semoga suatu saat Bapak Paus mengunjungi kita di Indonesia. Lalu, apa arti nama kepausannya? Mengapa Paus kita memilih nama Leo ke-14? Apa inspirasi di balik nama itu? Apa fokus pelayanan yang hendak digalakan oleh Paus kita? Dalam pidato resmi pertamanya kepada Kolegium para Kardinal pada tanggal 10 Mei 2025, Paus Leo ke-14 mengungkapkan alasan dan inspirasi di balik nama yang ia pilih, Leo ke-14. Nama barunya ini merujuk pada Paus Leo ke-13 yang menggemakan komitmen abadi gereja terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Di hadapan para kardinal, Paus memberi alasan mengapa memilih nama Leo ke-14. Beliau mengatakan begini, "Saya memilih nama Leo ke-14. Ada berbagai alasan untuk memilih nama itu. Akan tetapi terutama karena Paus Leo ke-13 dalam ensiklik bersejarahnya Rerum Novarum membahas masalah sosial dalam konteks revolusi industri pertama. Di zaman kita ini, gereja menawarkan kepada semua orang kekayaan warisan ajaran sosialnya sebagai tanggapan terhadap revolusi industri lainnya dan perkembangan di bidang kecerdasan buatan atau AI yang menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan martabat manusia, keadilan, dan pekerjaan." Paus Leo ke-14 menegaskan bahwa nama baru kepausan tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga menatap ke depan dengan tegas terhadap tantangan dunia yang terus berubah dengan cepat dan panggilan abadi untuk melindungi mereka yang paling rentan di dalamnya. Dalam Konstitusi Apostolik Universi Dominici Gregis nomor 87, dijelaskan bahwa setelah Paus terpilih dalam konklav, kemudian dekan Kolegium para Kardinal atau kardinal tertua dalam urutan pengangkatan sebagai kardinal menanyakan nama baru yang dipilih sebagai Paus. Sebelum Sri Paus menyampaikan alasannya memilih nama Leo ke-14 sebagai nama barunya, Matteo Bruni, Direktur Kantor Pers Takhta Suci Vatikan, sudah memprediksi pesan pemilihan nama Paus baru itu. Dan pernyataan Bruni ini ternyata sejalan dengan yang disampaikan sendiri oleh Bapak Paus Leo ke-14. Komentar Bruni ini dimuat dalam berita resmi vaticannews.va dengan judul Matteo Bruni, Pope Leo XIV's Name Choice Highlights the Church Mission, atau Matteo Bruni, pilihan nama Paus Leo ke-14 menyoroti misi gereja. Bruni menegaskan bahwa keputusan Paus terpilih untuk memilih nama Leo ke-14 merupakan referensi yang jelas dan mengacu kepada Paus Leo ke-13, penulis ensiklik Rerum Novarum tahun 1891. Ensiklik Rerum Novarum tersebut menandai awal mula ajaran sosial gereja di era modern. Jadi menjadi dasar
dari ajaran sosial gereja, bahkan menjadi dasar dari ajaran sosial yang dicanangkan oleh Konsili Vatikan Kedua. Dalam konteks ini, kata Bruni, pemilihan nama Leo ke-14 jelas merujuk pada kehidupan pria dan wanita pada pekerjaan mereka, bahkan di era kita sekarang yang ditandai oleh kecerdasan buatan. Seperti kita ketahui bahwa Rerum Novarum adalah ensiklik tentang keadaan kaum buruh. Dalam ensiklik ini, Paus Leo ke-13 berbicara mengenai hak-hak pekerja, keadilan sosial, dan kapitalisme industri yang memperparah kehidupan manusia. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Jurang di antara mereka semakin lebar. Bruni menambahkan, kita telah mendengar kata-kata pertama Paus pada tanggal 8 Mei 2025. Kata-kata perdamaian tanpa senjata dan dengan ajakan melucuti senjata. Bruni mencatat bahwa Paus Leo ke-14 berbicara tentang dialog, dan dalam pidato pertamanya, Paus mengingatkan kita pada pesan Paus Fransiskus beberapa hari yang lalu pada hari Paskah. Allah peduli pada kita, Dia mencintai kalian semua, dan kejahatan tidak akan menang. Ini penegasan dari Paus Leo ke-14 yang beliau kutip dari Paus pendahulunya, Paus Fransiskus. Saudara-saudari, apakah Anda pernah membaca ensiklik Rerum Novarum yang dirujuk oleh Paus Leo ke-14? Jika sudah, wow, mantap sekali. Anda bisa membagikannya kepada orang lain. Jika belum, nah, Anda perlu membacanya. Kita perlu membacanya. Sangat bagus isinya. Topik-topik yang dibahas sangat aktual dan perlu juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dalam ensiklik Rerum Novarum, Paus Leo ke-13 menyoroti fenomena orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Ia menegaskan, telah mulailah perkembangan baru di bidang industri, disertai penerapan teknik-teknik baru, terjadi perubahan-perubahan dalam hubungan antara majikan dan kaum buruh. Sekelompok kecil menjadi kaya raya, sedangkan besarlah jumlah orang yang dililit oleh kemiskinan. Dan akhirnya akhlak mengalami kemerosotan. Rerum Novarum nomor 1. Tidak hanya itu, Paus Leo ke-13 juga menyerukan agar negara dan gereja memperhatikan kehidupan para pekerja. Kaum pekerja sekarang tersendirikan, tak berdaya sama sekali, menjadi bulan-bulanan perlakuan tak manusiawi oleh kaum majikan, dan sasaran keserakahan tak terkendalikan orang-orang yang bersaing. Situasi masih diperburuk lagi oleh penghisapan penuh ketamakan, kejahatan yang sudah sering dikecam oleh gereja, tetapi dengan berbagai cara yang licik masih tetap dijalankan juga oleh orang-orang yang rakus. Rerum Novarum nomor 2. Saudara-saudari, nama Leo ke-14 yang dipilih oleh Paus kita merupakan tanda komitmen gereja yang mendalam terhadap isu-isu sosial. Paus baru sedang menyampaikan pesan tentang keadilan sosial dengan memilih nama Leo ke-14, bahwa hal itu akan menjadi prioritasnya. Paus baru dalam banyak hal akan melanjutkan dari karya pastoral Paus Fransiskus. Kita sebagai umat Katolik yang juga sebagai anggota tubuh Kristus, mari bersama-sama dengan Paus kita, Paus Leo ke-14, menjadi kolaborator atau mitra pelayanannya untuk melindungi martabat manusia, memperjuangkan keadilan dan hak-hak para pekerja. Tuhan memberkati. Amin.